Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayansari, NPM 2007100027 dari kelas Manajemen Informatika 3A, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhan Batu. Adapun tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi persyaratan UTS mata pelajaran pengelolaan instalasi komputer, yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Saiful Jore Harahap, Eskom Mkom. Di sini saya akan menjelaskan sebagai berikut. Satu, ada motherboard. Secara sederhana, motherboard atau bisa disebut dengan mainboard. Baseboard adalah papan sirkuit cetak, spring-set circuit board atau PCB. Papan ini menjadi salah satu komponen terpenting dalam sebuah komputer, sebab dengan adanya motherboard, setiap komponen utama dalam komputer dapat berhubungan dengan komponen lainnya. Prosesor CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah salah satu jenis perangkat keras dari komputer yang digunakan untuk mengenangani instruksi yang diberikan. 3. Ada heatsink. Heatsink atau passive controller merupakan salah satu perangkat keras yang memiliki bentuk fisik seperti kipas yang terbuat dari tembaga atau aluminium. Bukan tanpa sebab, heatsink didesain pada setiap komputer atau PC. Selanjutnya ada RAM. RAM atau Random Access Memory adalah salah satu jenis perangkat keras komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan. Namun, berbeda dengan hard disk yang juga digunakan sebagai media penyimpanan, sesuai dengan namanya, random yang berarti acak. Selanjutnya ada hard disk. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa hard disk atau HDD merupakan salah satu jenis perangkat keras komputer yang juga dinamakan atau digunakan sebagai media penyimpanan. Umumnya, dalam hard disk terdapat piringan, di mana piringan itulah yang memiliki peran untuk menyimpan data secara permanen. Selanjutnya ada VGA atau GPU. VGA card, Virtual Graphic Array, merupakan suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengolah dan menerjemahkan output ke dalam monitor. Selanjutnya ada flash disk. Flash disk atau sering juga disebut USB drive adalah suatu media penyimpanan dalam komputer. Penyimpanan data tersebut bersifat non-volatil, yaitu data tidak akan hilang walaupun tidak terdapat aliran listrik di dalamnya. Selanjutnya ada monitor. Monitor merupakan jenis perangkat keras hardware yang berperan sebagai komponen keluaran output. Monitor sering juga disebut dengan layar komputer. Selanjutnya ada keyboard. Keyboard adalah suatu perangkat keras pada komputer yang berperan sebagai komponen input, yaitu perangkat yang berfungsi sebagai alat untuk menginputkan data yang berupa huruf, angka, atau simbol dan menyampaikan ke CPU Central Processing Unit. Selanjutnya ada mouse. Mouse adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai komponen inputan, yaitu menerima inputan yang diberikan oleh pengguna. Dinamakan mouse dikarenakan bentuk fisiknya seperti menyerupai tikus. Selanjutnya ada optical drive, di mana optical drive itu adalah perangkat keras yang memiliki fungsi yang sama dengan hard disk dan flash disk. SSD. SSD merupakan singkatan dari Solid State Drive atau Solid State Disk, yaitu perangkat untuk menyimpan data dengan menggunakan serangkaian IC, Integrated Circuit, yang berperan sebagai memori untuk menyimpan data secara persisten. Selanjutnya ada power supply, di mana power supply adalah suatu perangkat keras yang memiliki fungsi yang mensuplai daya atau tegangan ke dalam komponen komputer. Selanjutnya ada LAN card. LAN card sering juga disebut dengan NIC atau Network Interface Card, yang berhubungan beberapa komputer dengan jaringan, terutama dengan daerah lain. Ada WLAN card, di mana WLAN card adalah untuk memudahkan Anda dalam melakukan koneksi jaringan tanpa harus membawa kabel kemana-mana, hanya untuk menghubungkan dengan jaringan. Selanjutnya ada sound card, di mana sesuai dengan namanya, sound card berkaitan dengan
dengan kebutuhan audio dan suara dalam suatu komputer. Misalkan saja ketika Anda mendengarkan suara yang berasal dari komputer menggunakan handset atau speaker, atau maka suara yang Anda dengar itu diolah dengan sound card. Selanjutnya ada printer, di mana printer perangkat ini berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik itu kertas, gambar, ataupun grafik. Selanjutnya ada scanner, di mana scanner merupakan komponen inputan, yaitu alat digunakan sebagai pemindah atau menduplikat dokumen atau objek secara digital dan disimpan ke dalam komputer. Terakhir ada webcam. Webcam atau disebut dengan kamera web adalah istilah kamera yang dapat dihubungkan dengan komputer. Pada umumnya fungsi webcam hampir sama dengan fungsi kamera pada umumnya, yaitu yang memudahkan Anda dalam mengolah pesan seperti chat melalui secara real time. Sampai disinilah hasil yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum